Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsya Rumdani dengan NIM 1053111012221 dari kelas TP3A. Jadi di sini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana cara menggunakan NiceMind sebagai media pembelajaran. Jadi pertama-tama kita buka aplikasinya terlebih dahulu hingga muncul tampilan awal seperti ini. Nah, untuk memulai membuat sebuah mind map, cukup dengan memilih tombol pada bagian bawah kanan ini. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita memilih New Mind Map untuk memulai membuat mind mapping yang baru. Selain itu, tersedia pula beberapa pilihan template yang bisa kita gunakan dengan pilihan seperti personal, kemudian ada work, kemudian ada education, dan ada life. Nah, di sini kita bisa mulai membuat mind mapping. Di sini ada main idea, kemudian ada topik 1, ada topik 2, dan juga topik 3. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi kita terlebih dahulu mengisi main idea, di mana yang dimaksud adalah judul ataupun pokok pikiran yang akan dibahas. Misalnya di sini saya memilih judul vulkanisme. Kemudian mengenai topik 1, 2, dan 3 adalah apa-apa saja yang perlu atau yang berkaitan dengan judul yang kita bawakan. Nah, untuk topiknya di sini saya memilih ada pengertian, di mana yang dimaksud adalah apa pengertian dari vulkanisme ini. Lalu kemudian ada juga gejala, kemudian bentuk gunung api itu seperti apa, dan lain sebagainya. Kita juga bisa menambahkan subtopik dari masing-masing topik yang sudah kita isi sebelumnya. Misalnya di sini ada pengertian. Nah, di sini kita bisa menambahkan subtopik. Ada subtopik 1, kemudian subtopik 2. Kemudian dari subtopik ini kita bisa menambahkan subtopik lagi dan seterusnya sesuai dengan keinginan kita. Selain penambahan subtopik, kita juga bisa melakukan variasi yang lain agar terlihat lebih menarik. Nah, di sini ada beberapa yang bisa kita pilih seperti ada note, ada image, ada summary, ada boundary, hyperlink, relationship, attachment, audio, dan lain-lain. Misalnya saya ingin memberi variasi pada kata pengertian ini. Jadi di sini terlebih dahulu kita menekan pengertian, kemudian memilih note. Nah, note di sini berguna sebagai catatan atau pengertian dari topik yang kita angkat ini. Jadi di sini saya telah mengcopy pengertian dari topik yang kita angkat untuk melakukan penambahan catatan. Setelah itu kita menekan finish dan selesai. Untuk memunculkan catatan yang telah kita buat tadi, di sini kita bisa menekan 3 garis. Nah, dengan menekan itu, notnya atau catatan yang telah kita buat tadi akan muncul seperti ini. Adapun penambahan variasi lainnya, misalnya di sini saya memilih bentuk gunung api. Nah, di sini saya ingin menambahkan image atau gambar. Nah, di sini saya akan memilih gambar yang berkaitan dengan materi yang akan saya bawakan. Nah, setelah itu, setelah muncul gambarnya, nah akan seperti ini. Nah, untuk gambarnya sendiri di sini kita bisa mengatur ada big, ada medium, ada small. Nah, di sini saya memilih small atau yang kecil saja. Nah, setelah itu tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, adapun penambahan variasi lainnya seperti di sini saya ingin menambahkan attachment. Nah, attachment di sini bisa berupa dokumen seperti misalnya Word ataupun PDF yang bisa kita tambahkan pada materi kita. Dengan menekan simbol tambah dan kemudian memilih materi yang akan kita masukkan ke dalam materi kita. Nah, setelah dimasukkan akan muncul seperti ini, dan untuk menampilkannya di sini kita bisa menekan titik 3 yang ada di samping. Nah,
Setelah menekan titik 3 akan ada muncul view dan delete. Nah, untuk memunculkannya kita bisa menekan view. Dengan menekan view akan muncul materi kita. Karena tadi berbentuk Word, maka kita diarahkan untuk ke aplikasi Word. Nah, di sini terlihat materi mengenai materi yang kita bawakan. Adapun jika kita ingin memberi penomoran pada topik ataupun subtopik, yaitu dengan cara menekan terlebih dahulu, kemudian di sini ada beberapa nomor yang tersedia. Nah, di sini kita bisa memberi nomor 1, nomor 2 ataupun selanjutnya. Adapun jika kita ingin mengubah ataupun mengganti layoutnya, nah di sini tersedia beberapa layout yang bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ada juga beberapa tema yang sangat banyak disediakan di sini yang bisa kita pilih dan disesuaikan dengan keinginan kita juga. Selanjutnya di sini ada font size dan width. Nah, font size ini adalah ukuran huruf. Berapa ukuran huruf yang ingin kita pilih. Kemudian ada width, yaitu cabang-cabang penghubung atau garis-garis penghubung berapa yang kita inginkan. Misalnya pada width ini dari 1 kita ubah menjadi 2, 3. Nah, di sini dapat terlihat bahwa garisnya itu semakin tebal. Di sini kita bisa menyesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Adapun untuk pemilihan theme color atau color temanya itu, nah di sini bisa kita lihat terdapat banyak sekali warna. Di sini kita bisa memilih sesuai dengan keinginan kita, yang mana warna tema yang ingin kita aplikasikan pada materi kita. Adapun pada background color atau warna pada backgroundnya sama seperti theme color, di sini juga terdapat banyak sekali pilihan, bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Adapun pemilihan teks juga, misalnya di sini kita ingin bold, kemudian ada italic atau tulisan miring, kemudian garis bawahi dan juga coret. Lalu kemudian ada text align, di sini ada rata kiri, kemudian ada rata tengah dan juga rata kanan. Kemudian untuk text color di sini ada beberapa warna color untuk teks ataupun untuk background sendiri. Lalu ada text size. Nah, di sini text size ini kita pilih huruf sesuai yang kita inginkan. Setelah dirasa semua selesai, maka otomatis materi yang kita buat tadi itu akan tersimpan pada halaman utama. Nah, seperti yang terlihat pada ini, materi yang telah kita buat tadi akan muncul pada halaman utama kita. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai sedikit tutorial menggunakan NiceMind dalam pembelajaran. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.